Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Noval Aulia dari kelas IFK 310. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis dan desain codingan kelompok saya, kelompok kami, itu algoritma genetika untuk mencari solusi yang maksimum dari suatu fungsi objektif. Suatu fungsi tersebut itu adalah, nah, ini fungsinya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai maksimum di hasil dari fungsi objektif ini. Mari kita ke visual code-nya. Kita menggunakan bahasa Python untuk membuat algoritma genetikanya. Di sini kita mengimport library yang kita butuhkan. Library yang kita butuhkan antara lain seperti matplotlib yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat grafiknya. Ini ada variabel globalnya antara lain ada max populasi, jadi satu populasi itu ada berapa kromosom sih? Nah, terus ada rate mutasi atau probabilitas mutasi, yang dimana sekitar 1%, jadi di antara 100 kromosom, ada satu kromosom yang akan bermutasi. Probabilitas crossover 0,7 atau 70%, terus ada batas X, batas Y. Nah, panjang gen, jadi algoritma genetika ini kita ingin mengenerate solusi-solusi yang optimum untuk suatu fungsi. Nah, sebelum itu kita akan membuat kemungkinan solusinya, baru kita pilih solusi yang mana yang paling optimumnya. Nah, solusi ini kita representasikan dengan suatu kromosom. Makanya disebut algoritma genetika kan. Nah, kromosom ini dia itu ada dua gen. Nah, gen X dan gen Y yang mempresentasikan variabel X-nya dan variabel Y-nya, yang masing-masing panjangnya itu 10. Jadi panjang kromosomnya itu 20. Lanjut ke fungsinya, nanti ini akan dijelaskan dengan fungsinya di bawah. Jadi ada fungsi generate gen-nya, yang dimana ini menghasilkan list biner ya, yang nantinya list biner ini akan kita gunakan untuk mencari nilai fenotipnya, dan nilai fenotipnya ini akan supaya bisa kita masukkan nilainya ke fitness function-nya. Jadi alurnya itu pertama kita generate gennya terlebih dahulu, sepanjang length-nya ini, sepanjang 10 berarti kan, dan di sini nanti kita masukkan ke binary encoding-nya, yang dimana nanti itu meng-return nilai fenotipnya, supaya nilai fenotip ini bisa kita masukkan ke nilai function-nya, nilai fitness-nya, fungsi fitness-nya, sorry. Terus ada fungsi generate kromosom. Fungsi generate kromosom kurang lebih adalah kita membuat kromosomnya. Jadi kita akan mereturn suatu dictionary yang dinamakan kromosom, yang kurang lebih isinya itu ada gen X, informasi tentang gen X, fenotip X, gen Y, fenotip Y. Krom ini adalah kromosom, terus ada fit value atau nilai fitness-nya, dan probabilitas. Probabilitas ini itu digunakan ketika kita ingin memilih kromosom-kromosom itu akan kita pilih yang mana sih yang akan menjadi parent-nya. Nah, probabilitas yang lebih tinggi itu akan kemungkinan lebih besar untuk menjadi parent. Generate populasi. Di sini kita akan menggenerate populasi sebanyak max pop ini kan. Jadi satu populasi ini dia ada berapa kromosom gitu. Akan mengreturnkan suatu dictionary juga yang isinya ada kumpulan kromosom dan base kromosom. Oke, lanjut dulu. Jadi ada evaluate fitness. Fungsi ini itu untuk, jadi ketika kita sudah mengenerate satu populasi, nah kita ingin nih di populasi ini tuh mencari kromosom mana sih yang memiliki nilai fitness value-nya yang paling tinggi di antara yang lainnya. Makanya kita membuat fungsi evaluate fitness ini. Dan normalization fitness, nah jadi tadi kan ada probabilitas. Nah, probabilitasnya itu kita nggak bisa hanya fitness value-nya kita bagi dengan total fitness value kromosom lainnya. Kenapa? Soalnya ada kemungkinan fitness value-nya itu minus, sehingga nanti probabilitasnya juga minus. Oleh karena itu, setiap fitness value kromosom-kromosom itu kita tambah 10. Jadi kita modifikasi ini ya. Jadi kita tambah 10 dan fitness value-nya juga di bawah ini akan kita tampung juga. Jadi kayak atas bawah tuh kita sama-sama tambah 10, sehingga ya nggak ada perbedaan dalam probabilitasnya. Kita hanya membuat fitness value-nya ini
tidak mungkin dia akan menjadi minus gitu. Parents. Nah, fungsi parents ini kita menggunakan metode roulette wheels untuk memilih parents di antara kromosom lainnya. Jadi kita mengenerate suatu angka random yang nantinya akan kita jadikan perbandingan terus-menerus dengan probabilitas kromosomnya, gitu ya. Terus ada crossover, di mana crossover ini itu kita menggunakan single point crossover. Single point crossover yang akan memilih gen mana nih, makanya kita random kan, random gen mana yang akan kita crossoverin, yang jadi titik poinnya, titik potongnya. Mutasi, nah mutasi ini kita mutasi tingkat gen, jadi kan tadi ada rate mutasi kan, rate mutasi yang hanya 1%, 0,01. Jadi kita kan baru melakukan mutasi, gennya itu bermutasi ketika ketika angka random yang kita generate itu lebih kecil dari rate mutasinya, yang dimana itu sangat kecil kan mutasinya. Jadi kemungkinan dia bermutasi itu hanya 1%. Ini yang ininya. Create kromosom kurang lebih sama saja, hanya saja di sini kita sudah mau membuat gen X dan gen Y-nya, jadi kita nggak perlu memanggil fungsi generate genomnya. Terus ini ada survival selection, yang dimana survival selection ini kita menggunakan metode generational replacement dan juga elitisme. Jadi kurang lebih karena elitisme tuh, jadi kita setiap perpindahan generasi, kromosom yang memiliki fitness value yang paling minimum, itu dia akan diganti dengan yang memiliki fitness value yang lebih tinggi. Oke, kita langsung ke main-nya. Ini kurang lebih adalah, ya kita panggil fungsi-fungsi yang tadi yang telah saya jelaskan. Biar lebih jelas, coba kita run terlebih dahulu. Oke. Coba kita run lagi. Oke, ada yang kesalahan. Coba saya... Wah, salahnya tidak ini ya, kaget. Ya, jadi ini kita sedang running code-nya. Di sini, nah, jadi ini akan terus generate, ini akan terus mengeluarkan generasi barunya. Kita generate generasinya ini akan berhenti ketika selama max loop. Nah, makanya ini yang tadi saya sebutkan di generasi variabel global ini, itu coba kita ulang supaya lebih jelas. Nah, max loop ini itu 1000. Jadi kita akan menghentikan generate generasi ini ketika ada 1000 generasi yang memiliki fitness value yang tertingginya itu konstan. Jadi dia nggak ganti gitu loh. Jadi fitness value-nya itu nggak nambah, nggak kurang. Jadi kita akan berhenti ketika fitness value-nya selama 1000 generasi itu konstan. Jadi itu kita anggap sebagai fitness value yang paling optimal dalam percobaan kita. Oke, cukup lama. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi seperti kita lihat kan, jadi kita menggunakan max loop 1000. Nah, jadi dari generasi 400 sampai 1400 ini dia konstan. Oleh karena itu kita stop gitu generasi kita. Di sini itu kita mendapatkan bahwa fitness terbaiknya itu adalah 2,45 gitu. Jadi sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.